Oke, teman-teman semuanya, spesial banget buat teman-teman yang malam hari ini bisa ikutan acara. Mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang terkendala ya. Latar belakang pembicara kita atau narasumber kita, guest spesial kita adalah seorang pebisnis network sejati ini, PNS ya. Beda singkatan tapi ya. Beliau adalah founder dari 3i Networks dan tentunya sudah menjadi Crown Agency tentunya teman-teman sudah kenal ya. 9 bulan mencapai Crown Agency. Wow, luar biasa teman-teman ya. Dan tentunya semua prestasi sudah diraih di bisnis ini. Penghasilan juga udah nggak usah ditanya ya. Pencapaiannya teman-teman bisa lihat sendiri, ada rumah, ada mobil mewah, dan masih banyak lagi. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Kwan Chen, Crown Agency 3i Networks 001. Selamat malam Pak Kwan Chen. Oke, terima kasih Pak Fran. Selamat malam Pak Fran. Ya. Salam luar biasa buat semua mitra 3i dimanapun berada. Ya, luar biasa hari ini kita bisa ketemu. Ya, nah Pak Kwan Chen malam hari ini kita mau ngomongin yang lagi rame nih Pak Kwan Chen. Nanti mungkin Pak Kwan Chen boleh kasih pencerahan. Nanti teman-teman juga pasti banyak yang mau nanya-nanya ya teman-teman ya. Siap-siap aja di kolom komentarnya. Nanti kita coba pick pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar kontroversi unit link. Wah ini seru ya. lagi rame nih. Ya teman-teman siapa yang di antara teman-teman belakangan ini ngebaca beritanya di media sosial, dari Google, mungkin dari media-media mainstream. Kalau ada boleh kasih komentar ya. Saya baca beritanya nih, iya nih kayak gini-gini nih. Boleh curhat-curhat dikit gini, boleh ya. Tapi kita akan coba kasih pencerahannya bersama dengan Pak Kwan Chen, Crown Agency kita untuk melihat lebih dekat unit link yang ada di 3i Network itu seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin kita langsung ke Pak Kwan Chen kali ya. Pak Kwan Chen ini belakangan ini lagi rame, Pak, berita-berita tentang unit link gitu ya, yang membuat kita nih banyak jadinya tuh tanda tanya. Kenapa sih emang sama unit link kok kayaknya jadinya kurang enak didengar gitu. Gimana pandangan Pak Kwan Chen sendiri mengenai berita itu, Pak? Ya, memang ya teman-teman semua, mitra semua, leader semua yang hadir pada malam hari ini, ya belakangan ini beberapa bulan terakhir, salah satu penyebabnya adalah mungkin sekarang ini orang pertama tuh banyak di rumah Pak Fran. Karena banyak di rumah, ya semuanya itu medsos, ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya ada berita negatif aja itu cepat sekali gitu loh. Apakah negatif itu benar atau tidak? Yang jelas berita apapun itu cepat ya. Jadi ini yang keadaan yang hari ini yang mungkin kita sama-sama kita rasakan gitu loh. Nah, yang ada hubungan dengan kita sekarang ini ya hari ini khususnya yang kita ingin bahas yaitu produk unit link yang sekarang ini ramai dibicarakan. Ada beberapa perusahaan yang katanya diklaim mengalami kerugian. Sekarang kita ingin membedakan sebenarnya apa sih selling point daripada produk unit link itu dan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan penjelasannya di lapangan gitu loh. Jadi ini macam-macam nih yang bilang ya nipu lah, ada yang bilang, saya sempat baca itu ada yang bilang beranggapan atau punya pemikiran negatif banget tuh perusahaan asuransi katanya maling ya kan, itu sampai saya baca tuh ada gitu loh. Jadi agennya yang nggak benar atau memang nasabahnya, mungkin saja nasabahnya juga pada waktu dijelaskan nggak juga gitu loh. Tapi karena sekian tahun, karena nggak ada kerjaan tadi, saya bilang di rumah, akhirnya buka-buka polis, liatin nilai tunai,
atau kepepet akhirnya mempelajari gitu, baru belajar tentang unit link. Nah, ini yang mungkin sekian tahun yang lalu dia sudah lupa apa yang dijelasin oleh agent itu gitu loh. Ini sebenarnya yang persoalan pokoknya. Sebenarnya mungkin agent sudah memberikan keterangan, sudah menjelaskan semaksimal mungkin, tapi yang namanya produk kadang-kadang ya kita susah untuk langsung kita serap semua 100% itu susah. Guru aja ngajarin kita di sekolah, apalagi guru matematika, betul nggak? Kasih pelajaran hari ini, udah dikasih pulang PR, besoknya masih lupa juga gitu loh. Karena kenapa? Ini ada hubungan dengan angka-angka, tidak semua orang gitu loh. Ya, banyaknya kalau ada nasabah, misalnya calon nasabah, kita saja jadi agent nih sekarang. Mungkin saudara atau teman, ya udahlah, gue ikut deh, ikut kamu deh. Ya udah, apa kata kamu lah gitu kan? Iya, biasanya kan gitu. Jadi dia percayalah sama kita gitu loh. Nah, tapi dia nggak tahu di balik itu sebenarnya seperti apa sih. Yang penting dia percaya, akhirnya dia beli produk yang namanya unit link hari ini. Nah, setelah dia beli sekian tahun, ya ini yang terjadi mungkin. Dia nggak, yang pada waktu itu mungkin dia nggak butuh penjelasannya, atau dia nggak mau detailnya, karena dia percaya sama saudara atau temennya tadi yang menjual produk itu kepada dia gitu loh. Iya. Ini juga salah satunya. Ya kan Pak Fran kan? Kalau Pak Fran udah percaya nih sama temen gitu kan, ya udah apa kata kamu dah, gue ikut deh gitu kan. Nah, itu ini sebenarnya banyaklah persoalan-persoalan yang terjadi gitu loh. Nah, tapi yang jelas kita tetap harus ngerti role-nya, apapun argumennya, kita kan harus ngerti role daripada unit link itu sesungguhnya itu sebenarnya seperti apa. Bagi yang baru mungkin malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan kilas balik lah ya, supaya satu suara lah, satu irama lah pada malam hari ini ya. Mungkin saya ingin share screen dulu. Saya ingin ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan produk unit link ya. Mungkin saya share screen dulu Pak Fran. Ya, saya share screen. Saya ingin jelaskan ulang, kilas balik aja sedikit, saya nggak detail. Sebenarnya kan unit link itu seperti ini, kalau kita gambarkan ya, saya gambarkan unit link, ya kan, ini unit link. Ya, unit link. Anggap aja unit link kan. Produk unit link itu kan sebetulnya kan terbagi dua. Ada investasi, kembali lagi, ini harus paham nih, investasi. Investasi yang di sininya asuransinya kan. Asuransi dibagi dua, pada umumnya jiwa dan anggap aja yang gampangnya kesehatan lah. Nah, saya ingin berbagi, saya jelaskan secara umum kepada Bapak Ibu semua, mungkin ini sebagai untuk klarifikasi juga yang terjadi di lapangan. Kalau saya melihatin, ini banyaknya mereka nggak paham juga. Di lapangan banyak sekali yang tidak paham hal ini. Nggak pahamnya kenapa? Biasanya kan yang langkah-langkah agent lakukan, pertama dia bikin proposal. Proposalnya kan, proposal umurnya, namanya, tanggal lahir, bla bla bla, ya kan. Nah, kemudian sang agent kan untuk memberikan menawarkan, oh maunya UP-nya berapa biasanya kan, UP-nya dulu nih, UP biasanya kan, oh UP-nya berapa yang diinginkan gitu kan. Nah, kemudian kesehatannya, nah, kemudian agent bagi asuransi itu bagi UP sama kesehatannya. Kemudian kan di sini pembayarannya berapa, misalnya oh 1 juta, nilai 1 juta, 1 juta ini dibagi duit kita. Pembagian uang ini, ini yang jadi problemnya 1 juta. Ya 1 juta. Anggap aja bayar premi 1 juta nih, saya cerita. Kalau kita di 3i udah jelas pembagiannya adalah uang nilai 1 juta ini untuk investasinya di awal tahun pertama itu kan jelas yang investasinya di sini kan 40%. Ya kan? Akuisisinya itu kan
anggap aja yang ininya kan 60%. Jadi semuanya dana kita kan masuk ke investasi 40%, kurang lebih akuisisi yang ininya lain sebagainya kan 60%. Jadi 60% ini sebagai biaya. Nah, di asuransi yang lain ininya investasinya ini kadang-kadang ini kecil sekali, bahkan hilang gitu loh, dari nilai investasinya ini hilang gitu loh di tahun pertama ini. Kita masih ada investasi kita 40%, akuisisi kita adalah 60%-nya. Ya kan? Kita investasinya masih ada 40%. Sedangkan di perusahaan yang lain banyaknya investasinya ini hilang. Angka ini nol. Sama sekali, apalagi kalau agennya mementingkan yang namanya komisi gitu loh. Jadi uang ini sama sekali semuanya masuknya ke asuransi atau ke biaya yang namanya biaya akuisisinya gitu loh. Jadi dihilangkan semua. Jadi akhirnya mungkin di sininya 20% bahkan 0%. Jadi kita tidak ada tabungan sama sekali. Tidak ada investasi sama sekali. Sedangkan di kita masih ada 40% gitu loh. 60%-nya hilang. Nah, kemudian lagi uang itu kemana? Uangnya semuanya dilarikan ke yang namanya asuransi ini. Pembayaran 1 tahun, bahkan 2 tahun. Itu larinya ke biaya asuransi ini semua gitu loh. Per bulannya. Nah, sehingga tes suara saya katanya kecil. Gimana Pak Fran? Enggak, jelas Pak, jelas. Ya, jadi semuanya itu dilarikan untuk biaya asuransinya ini. Nah, sedangkan agent kadang-kadang kan menawarkan, Pak, UP-nya Bapak 500 juta udah cukup belum? Oh, dia bilang, kata yang nasabah, bisa nggak 1 M? Ya bisa aja kata agentnya 1 M, betul nggak? Sehingga kalau dia nawarin 1 M, nasabahnya ingin 1 M, tentu kita harus sadar biaya yang kita bayar itu cukup besar gitu loh setiap bulannya untuk UP itu 1 M gitu loh. Nah, ini kan terjadi sebetulnya. Nah, sedangkan di 3i kan memang UP-nya kecil. Kenapa UP kecil? Ya dari awal ya memang konsep kita UP-nya kecil karena kita tujuannya supaya memang investasinya lebih besar sebetulnya. UP-nya kita kecilkan. Kalau UP-nya kita besarkan, biaya per bulannya itu besar banget. Nah, dengan biaya besar banget, otomatis investasi kita kan jadi kecil. Sedangkan di tempat yang lain, yang komplain-komplain itu, saya yakin sekali UP-nya itu besar mereka. UP-nya besar, ngambil kesehatannya yang begitu lengkapnya. Kelasnya mungkin kelas 1 VIP gitu, yang diambil gitu loh. Bukannya kelas 4, kelas 3 gitu. Jadi ini sebenarnya yang problemnya sehingga terkuraslah biaya yang ada di sini sebenarnya, yang dia bayar tiap bulan itu. Ini sebenarnya udah menjadi sebuah persetujuannya. Nah, kenapa lagi mereka komplain? Komplainnya karena nasabah belum pernah mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Maksud saya apa? Mungkin dia belum pernah sakit. Kalau dia sudah pernah sakit, dia nggak mungkin komplain. Misalnya, dia mungkin pernah klaim biaya rumah sakitnya misalnya sudah menghabiskan 0,5 miliar misalnya. Dari UP yang asuransi yang dia bayar, kemudian dia udah pernah klaim, udah tinggal rumah sakit, mungkin udah operasi atau apa, sehingga biaya 500 juta. Yang model gini nggak mungkin dia klaim, nggak mungkin dia bilang rugi. Karena kenapa? Ya, Pak Koncen, suaranya hilang, Pak. Halo? Saudaranya yang nikmati atau keluarganya di UP-nya. Nggak mungkin. Halo? Halo? Ya, suaranya sempat hilang, Pak. Sekarang hilang? Udah ada. Halo, Pak Koncen. Kayak sinyal ya, sinyalnya, Pak. Bisa dilanjutkan? Videonya mati, Pak. Oke, udah nyala lagi sekarang. Tes. Ya, udah, sip.
Sekarang Bagus. bagus. Halo, halo. Ya, udah. Sudah ya? Sudah. Atau sebentar atau saya ini sebentar ya. Sebentar. Oke, teman-teman silakan siapkan pertanyaan seputar unit link saja malam hari ini. Sebutkan namanya, kota tinggal, dan apa pertanyaannya. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan seputar unit link ya. Mungkin teman-teman mau nanya nih, misalkan tentang investasi, begitu ya, investasi yang ada dalam unit link. Atau mungkin tentang asuransinya, dikit-dikit mungkin nanti Pak Koncan bisa bantu jawab ya, seputar unit link malam hari ini. Supaya tujuannya, jangan sampai nanti ada orang yang misalkan nih, baru join, sudah punya polis, tapi baru muncul lagi 5 tahun kemudian, dengan pertanyaan yang udah basi. Banyak ya? Oke. Oke, Pak Fran. Ya, silakan dilanjutkan Pak Koncan. Sorry, mungkin saya jelas suaranya? Ya, sudah. Jadi sebenarnya banyak orang yang hari ini klaim di medsos itu dia belum pernah sama sekali menikmati manfaat dari asuransi yang dia bayar setiap bulan. Itu pada intinya sebetulnya. Contoh, tadi saya bilang dia belum pernah klaim rumah sakit, dia belum pernah sakit, ibaratnya kan. Berarti kan dia belum pernah menikmati. Iya, Pak Fran? Kemudian kasarnya ibaratnya dia juga belum meninggal gitu kan, belum dapat UP, betul nggak? Kalau udah dapat UP nggak mungkin dia bisa klaim lah, nggak bisa komplain lagi, nggak mungkin komplain kan? Ya, artinya dia belum pernah mendapatkan manfaat dari asuransi itu, makanya mereka komplain gitu loh. Harusnya mereka sadar pada waktu itu mungkin UP-nya besar, kesehatannya kalau dia sakit ditanggung gitu loh. Ya, banyaknya di antara kita, mohon maaf, saya pun contoh, saya asuransi kendaraan deh yang paling gampang, kita asuransi kendaraan. Saya bayar asuransi mobil 1 tahun, ya salah satu mobil ada yang nilainya sampai di atas 10 juta. Tahun pertama saya nggak nabrak, nggak nyenggol atau apa, saya bilang sama yang asuransi kan, agennya kan, saya bilang, kayaknya rugi nih, 1 tahun saya nggak pernah klaim apa-apa di mobil saya gitu loh. Kemudian kemarin anak saya asuransi juga kan, ternyata sempat nabrak airbagnya sampai keluar, ya kan? Kemudian saya tanya biaya asuransinya, biaya klaimnya yang perbaikan mobil berapa? 60 juta, 70 juta mobilnya. Pada waktu itu saya nggak bilang lagi bahwa kalau misalnya rugi gitu loh. Karena kenapa? Saya sudah mendapatkan manfaat dari asuransi yang kita bayar. Ini sebenarnya kita harus paham, asuransi itu adalah mengcover kejadian yang secara tidak mungkin belum terjadi atau tiba-tiba terjadi gitu loh, yang tanpa kita prediksi. Sebenarnya ini yang harus kita pahami. Ya, maunya mereka yang komplain di medsos itu maunya ya dia untung. Ya, sakit nggak sakit, yang penting saya harus untung gitu loh. Ini problem. Ya kan? Ini yang mungkin sebagai kita sebagai pelajaran buat kita semua. Jadi ini pada intinya di sini. Jadi biayanya itu mereka larinya ke asuransinya ini lebih besar gitu loh. Sehingga investasinya pun banyak perusahaan asuransi tahun pertama dia tidak seperti kita, ada 40%, bahkan mereka itu 0% hilang, sehingga betul-betul uangnya itu ya memang nggak ada. Ya, ini sebenarnya problemnya. Kalau kita kan udah jelas ada investasinya, UP pun kecil, ya artinya lebih nilai tunainya lebih ada gitu loh. Ini sebenarnya pada intinya Pak Fran. Ya, mungkin ada ini yang mungkin saya sharingkan di awal. Ya, mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditulis di komentar. Mungkin kita langsung bacakan ke Pak Koncan ya. Ini dari Ibu Wahyuni sepertinya ya, atau Pak Bu Wahyuni ya, dari Semarang seperti ini. Pak, untuk di produk kita, unit link ini, bisakah hasil investasinya
sampai uangnya habis, Pak, kalau di dalam produk kita ini, Pak? Apakah memang setelannya ini seperti apa supaya kita punya pegangan ke depannya gimana? Karena mungkin banyak di luaran sana yang kaitannya dengan nilai tunainya lama-lama habis gitu. Nah, ini kalau di kita gimana, Pak? Oke, bagus. Terima kasih, pertanyaan bagus. Ya, ini. Kita ya mungkin ini adalah pertanyaan bagus buat mewakili semua, tapi yang jelas kita seperti ini. Konsepnya dulu yang ingin saya jelaskan. Jadi usia semakin tua kita, usianya semakin mungkin di atas 20 tahun, kalau kita masuk asuransi itu biayanya mungkin sudah mulai berbeda. Jadi kalau kita ingat di 3i khususnya di bawah 19 tahun, seingatan saya nih, kalau nggak salah saya, udah lama soalnya nggak buka-buka biaya kan, itu di bawah 19 tahun itu flat, biayanya itu sama, mungkin dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau nggak salah sampai usia 19 tahun, Pak Fran. Tapi mulai usia 20, 21, 22, 23 sampai usia ya 74 tahun kita ya. 75 tahun Pak Fran ya. Ya, itu biayanya besar. Dia meningkat. Ya, biayanya meningkat. Makanya nilai tunai untuk orang yang join usianya tua dengan ibaratnya usianya baru di bawah 20 tahun, ya, itu jelas nilai tunainya beda banget gitu loh. Bukan masalah tahunnya sekarang, beda nilai tunainya. Karena kenapa? Biayanya kecil. Kalau kita udah usianya di atas 20-an tahun, 30, 40, 50 tahun, itu biayanya besar. Ya, itu termakan oleh biaya. Karena semakin tua kita masuk asuransi, UP-nya, walaupun UP-nya sama, tapi biayanya yang besar. Nah, ini sebenarnya yang sehingga biaya itu yang mengurangi nilai tunai kita. Nilai tunainya. Nah, sekarang masalah habis atau tidaknya, mungkin sudah masuk misalnya usia 40 tahun deh dia gabung usia 40 tahun, pertanyaannya sampai nggak usia 75 tahun biayanya ini yang mungkin kita bayar hari ini di 3i 5 tahun, betul nggak? Pertanyaannya yang gampang seperti itu. Sekarang 40 tahun ya. Nah, ini kita tidak bisa pastikan habis atau tidak, tetapi kalau misalnya pertumbuhan unit link-nya bagus, pertumbuhannya bagus, keadaan ekonomi bagus, makroekonomi kita bagus, sehingga harga NAB-nya itu bagus gitu loh. Nah, ini sehingga nilai tunai kita bisa besar. Tapi kalau misalnya keadaan ekonomi kita seperti hari ini, COVID seperti ini, keadaannya semuanya termasuk saham semuanya turun, bunga segala macam gitu loh. Ini sebenarnya salah satu yang memacu faktor makro kita gitu loh. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita tidak bisa pastikan habis atau tidak sebenarnya. Nah, ini yang mungkin sebagai gambarannya. Tapi yang jelas yang ingin saya katakan, yang penting kita memahami gitu loh. Jadi biaya asuransi per bulan itu sumbernya dari mana? Nah, pembayarannya seperti apa? Nah, ini konsep ini sebenarnya bagi leader di sini yang harus paham banget gitu loh. Ya, usianya berapa, sehingga di belakang hari tidak ada orang yang komplain dengan kita gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya nilai tunainya mereka kecil, beda sekali soalnya. Ini yang penting paham dulu gitu loh. Nah, ini mungkin Mbak Fran jawaban saya. Mungkin juga karena di produk kita settingan uang pertanggungannya diatur supaya tidak terlalu membebani biaya asuransinya, sehingga bisa lebih long term ya Pak, polis kita ya Pak ya, lebih bertahan dibandingkan dengan kebanyakan di luaran sana ya Pak. Oh jelas, karena kan memang UP kita kan kecil. UP kita kecil kan biayanya kecil. Kalau UP besar, biaya besar. Yang orang komplain yang saya bilang di medsos itu pasti mereka UP-nya besar itu. UP-nya besar, akhirnya uang nilai tunainya tergerus Pak Fran. Nah ini sebenarnya kita harus paham. Pak, yang penting paham konsep itunya yang saya katakan gitu loh. Yang lebih pentingnya, yang penting paham itunya. Ya. Ya lanjut Pak Fran. Itu untuk
Bu Wahyuni sudah terjawab ya dari Semarang. Jadi pada prinsipnya nilai investasi di dalam produk kita ini bisa dibilang lebih tahan banting dibanding yang di luaran sana karena produk kita sudah diatur dengan uang pertanggungan yang lebih tidak membebani nilai tunai begitu ya. Kemudian kita lihat ada pertanyaan lagi nih, banyak pertanyaan ini Pak Wanca nih. Nggak apa-apa, kita jawab supaya tuntas. Oke, jadi kalau pertanyaan selingan mungkin Pak Wancan, ini tadi saya baca dari YouTube, unit link ini kan memang sebuah istilah yang katakanlah agak asing gitu ya di telinga awam gitu, unit link gitu, apa tuh gitu kan. Nah tadi dari pertanyaannya dari siapa tadi, nanti saya coba baca namanya, Claudia Audiana, ini dari YouTube nih Pak. Gimana simpelnya atau sederhananya menjelaskan unit link kepada nasabah nih Pak? Mungkin ada tipsnya Pak Wancan. Unit link. Nah, ini sebenarnya katanya juga unit link ya. Jadi ada unit, ini biaya yang kita harus pahami. Kita membeli ditukar dengan unit. Unitnya kemudian kita mendapatkan unit gitu loh. Kalau misalnya kita beli emas kan dapatnya berapa gram. Kalau di sini kita dapatnya berapa unit kan? Ya. Nah, unitnya itu yang dikonversi ya kan dengan harga NAB-nya sebetulnya. Nilai aktiva bersihnya. Nah, itu sebenarnya juga mekanismenya ya diawasi oleh OJK semua, menentukan NAB, investasinya kemana, kita harus lapor gitu loh. Nggak boleh uang nasabah itu, perusahaan itu gunakan seenaknya gitu loh. Misalnya beli gedung, beli kendaraan, atau apa, itu nggak boleh gitu loh. Jadi betul-betul ada bank namanya bank kustodiannya itu, yang sudah ditentukan. Dan bank kustodiannya biasanya juga nggak boleh satu grup. Misalnya, kita punya grup, mungkin dulunya mungkin pada waktu pertama kan, misalnya saling grup, punya grupnya misalnya BCA dulunya, tapi sekarang kan tidak. Kita banknya BCA itu nggak boleh. Jadi ada hubungan-hubungan yang itu juga nggak boleh. Sebenarnya semuanya sudah diatur gitu loh. Itu sebenarnya yang gampangnya. Dari unit itu, ya kalau sudah ada unit yang kita pegang, dari unit itulah untuk membayar biayanya ntar di kemudian hari per bulannya berapa gitu, memang dipotong dari ibaratnya gramnya emas yang sudah kita dapatnya, yang sudah kita simpan, kemudian untuk membayar UP-nya itu ya memang dipotong sedikit-sedikit dari unitnya itu. Ya memang ada orang bilang ini akan habis, ya habisnya ya kalau usianya makin tua makin besar biayanya bisa terjadi, tapi ya liatin berapa tadi yang saya bilang usia masuknya, itu yang mungkin sebagai gambarannya Pak Fran. Oke, berarti unit link ini produk asuransi jiwa yang memang di dalamnya ada unsur investasinya, tetapi kita mendapatkan dalam bentuk unit ya Pak Wancan ya? Iya. Jumlah-jumlah unit yang mungkin bisa dibaca dari aplikasi begitu. Sama seperti emas ya, harganya berubah terus sesuai dengan kondisi pasar ya Pak Wancan ya? Iya. Oke. Ini ada agak sedikit masuk ke dalam investasi nih Pak Wancan, mengenai dana investasinya tuh dikelola di mana sih sebenarnya gitu Pak? Ada pertanyaan dari Bu Nunung Asia nih Pak. Kita kan pro-mix, khusus yang kita kan mix, campuran kan? Iya, kita ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Jadi sebenarnya kita tuh campuran yang kita mix gitu loh. Jadi mix itu terdiri dari beberapa, ya. Jadi nggak full kita investasikan semuanya di saham gitu loh. Ya semuanya dikelola yang namanya oleh manajer investasinya. Ya detailnya mungkin bisa liatin Fund Fexis
yang ada di apa namanya cir.co.id, lebih jelasnya detailnya ada di sana Pak Fran. Ya, jadi kalau mau tahu detailnya bukan cir.co.id, di situ bisa belajar banyak gitu loh tentang detailnya consumer good-nya berapa persen detailnya seperti itu. Ya. Itu kalau investasinya, tapi yang jelas ada manajer investasinya yang ngelola investasi kita. Oke, buat teman-teman mungkin yang pertanyaannya cukup teknis ya, seperti biaya asuransinya berapa, kalau usia berapa, nanti teman-teman bisa buka tabel ilustrasi, mungkin bisa minta sama agen pengundangnya masing-masing, langsung aja WhatsApp upline-nya ya abis ini ya, atau kalau sudah teman-teman sudah punya kode agent, buka dari aplikasi Mobisnya, menu pembinaan juga bisa, dan juga ada terkait dengan yang diceritakan Pak Kwanchen, mungkin teman-teman nanti boleh minta alamat website lebih lanjut ya sama upline-nya ya, supaya kita bisa kejar pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin terkait dokumen nih Pak. Sedikit aja mungkin dibantu dijawab supaya tercerahkan ke teman-teman ya, bahwa sebenarnya proses memang seperti itu ya. Dari Bu Siti Fatimah nih Pak Kwanchen, gimana klaim apabila meninggal dunianya itu di rumah, sedangkan diminta surat dari rumah sakit? Mungkin sedikit pencerahannya Pak Kwanchen supaya tidak salah paham. Klaimnya? Jadi kasus yang tutup usianya terjadinya di rumah, tetapi kan ada dokumen yang diminta, dokumen surat dari rumah sakit. Ini gimana nih? Gitu. Mungkin oh ya, wajib dong kalau itu kan prosedurnya. Ya walaupun meninggalnya di mana ya harus diketahui oleh tim kesehatan dong, meninggal apa enggak, betul enggak? Ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba dikubur ya. Ya. Harus ada keterangannya semuanya itu kan memang udah prosedurnya. Kalau untuk klaim itu kita nggak bisa, makanya pasti ada investigasinya yang jelas gitu loh. Jadi nggak bisa itu udah ranahnya timnya klaim gitu ya. Itu udah ada prosedurnya Pak Fran. Itu wajib. Ya, artinya sekalipun orang tersebut mungkin tutup usianya di rumah, kan nggak mungkin orang rumah, wah ini udah tutup usia langsung dikubur, nggak mungkin ya. Pasti akan dibawa ke pihak medis dulu untuk dikonfirmasi bahwa memang. Iya, apakah meninggalnya karena kenapa? Kalau bunuh diri kan nggak boleh di apa namanya tuh di asuransi gitu loh. Iya. Ya. Semoga jelas ya Bu Siti Fatimah ya. Iya, jadi takutnya hal-hal yang tidak kita inginkan kan kejadian banyak sekali gitu loh. Ya. Iya. Ini menarik nih dari Hana Susilowati Pak, dari YouTube Pak. Ada yang bertanya, calon mitra, seberapa aman dan terjaminkah asuransi unit link di Sentral Asia Raya, mengingat banyak asuransi-asuransi di luaran sana yang bermasalah? Ya, kalau masalah keamanannya yang jelas kita jauh lebih aman saya katakan, karena kita ini kan Salim Group ya, makanya kenapa salah satu saya ingin kita terlibat, kita ingin join di bisnis ini, menjalankan. Ya saya merasa betul-betul 1000% tuh aman gitu loh, karena grup kita ini besar ya. Siapa sih yang di Indonesia nggak kenal Salim Group gitu loh, dibanding kalau asuransi yang lain mungkin yang dari luar hanya mungkin nama aja di Indonesia, betul nggak? Ya kalau ingin dibandingkan ya, tapi ya ini jelas kalau Salim Group kan grupnya aja udah begini besarnya gitu loh, selama ada Indomie ya aman aja kan ya. Itu yang paling gampangnya ya kan, Indomie, Indosemen ya kan, siapa yang nggak kenal hari ini dengan Salim Group gitu loh. Jadi sebenarnya kita di sini, jadi kalau bisnis itu ya kenapa saya mati-matian ingin jalankan bisnis ini, karena rasa aman. Jangan sampai kita jalanin bisnis ngajak orang ntar apa namanya tuh jadi tipu menipu gitu loh kan. Nah, ini yang terjadi hari ini kan. Nah, kalau asuransi saya yakin jauh lebih aman. Hari ini sebenarnya omset kita kan khusus 3i aja sebenarnya 1 tahun itu di atas 1 T masih omset kita gitu. Walaupun pandemi seperti ini, ya rata-rata omset kita kan di atas 100 M, Pak Fran.
100-an dikali 12 berapa Pak Farhan? Serat, 1 T lebih. ya. 1 T Bapak Ibu omset kita. Jadi dari segi keuangan ya aman. Ya, apalagi di backup oleh Salim Group gitu. Jadi jauh-jauh lebih aman gitu loh. Omsetnya Indolife-nya Salim Group itu kan jauh lebih besar lagi daripada omset kita gitu loh. Itu khusus untuk asuransi yang lain mereka kan ada gitu loh, ACA lain sebagainya ya. Mereka ada beberapa lagi yang namanya Salim Group gitu. Jadi kita ini bernaung di perusahaan yang sangat-sangat aman lah Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir. Ya ini yang mungkin menjadi catatan kita juga bagi leader semua. Yang hari ini kan keadaan ekonomi, saya tahu keadaan hari ini sulit, mohon maaf. Mungkin ada leader yang keluar dari bisnis ini, cari bisnis money game atau apa gitu loh. Ya itu resikonya. Tadi saya liatin Pak siapa share di grup Pak Gus gitu kan, share di grup yang rumahnya digedor gitu kan. Nah itu money game seperti itu kan resiko bahaya sekali kalau kita ikut gitu loh. Iya. Jadi apalagi yang tidak ada izin OJK, memang yang jelas yang namanya keuangan investasi apapun di Indonesia ya harus ada izin OJK. Pasti minimal kalau ada izin OJK itu OJK sudah tahu duluan, OJK sudah mempelajari ini modal usahanya berapa gitu loh, bisa bertahan nggak ini perusahaan gitu loh. Nah, kadang-kadang yang ada izin OJK aja memang saya tahu ada yang tutup juga gitu loh. Yang dikasih izin aja ada yang tutup gitu loh. Apalagi kalau enggak tidak ada izin dari OJK lebih parah lagi. Kita nggak tahu berapa jumlah dana modal mereka gitu loh. Mereka ya banyak orang ikut-ikutan aja. Oh dapat untung, dapat bonus ya. Ya ikut-ikutan aja. Ya hari ini ikut-ikutan. Ntar sama-sama kena tipu gitu kan. Nah, ini yang mungkin harus dipertimbangkan. Kalau 3i udah aman lah. Ya nggak usah dipikirkan. 1000% saya katakan aman. Itu Pak Bran. Oke Pak, ini ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Han, Pak Berkat ya. Nasabah yang hanya menabung 1 kali saja nih di bulan pertama nih Pak Koncen. Kemudian bulan selanjutnya tidak membayar premi sampai 5 bulan. Ketika dicek setelah 5 bulan saldo investasinya sudah habis. Kemudian kenapa bisa seperti itu Pak Koncen? Ya ini kelihatannya memang masih banyak teman-teman kita yang mengenai angka ya Pak Koncen. Boleh dipenjelasan? Ini sebenarnya kelebihan kita salah satu dibanding perusahaan yang lain ya. Jadi asuransi itu kalau perusahaan yang lain bulan kedua kadang-kadang kita tidak bayar. Halo? Tidak. Pak, suaranya putus-putus Pak Koncen. Di awal kan mereka sudah 100% biaya akuisisi, jadi dana kita itu habis. Tes, halo? Ya, sudah. Halo? Halo? Sudah. Jadi ini kelebihannya juga Pak Fran. Jadi tes, jelas ya? Ya. Jadi perusahaan yang lain, jelas Pak Fran? Iya. Halo? Sudah. Jelas ya? Iya. Jadi kalau perusahaan yang lain tahun pertama atau bulan pertama itu langsung, kalau bulan kedua kita tidak bayar, itu langsung polisnya bisa lapse. Karena kenapa? 100% semuanya biaya akuisisi. Sedangkan di 3i itu hanya biaya akuisisinya 60%. Jadi 40%-nya menjadi nilai tun. Nah, otomatis di bulan kedua kita tidak bayar, ya kita polisnya masih bisa berjalan. Bulan ketiga mungkin masih bisa jalan. Ya, nah ini yang tadi saya bilang kita tergantung usia kita joinnya bergabungnya usia berapa, nilai asuransinya berapa. Nah, kalau terlalu tinggi biaya asuransinya, ya memang ketika kita bayar ya bisa habis sekian bulan. Tapi rata-rata untuk bulan kedua aman. Di 3i aman bulan kedua, bulan ketiga gitu. Nah, lebih dari itu ya kita harus mengukur usianya berapa. Tapi kalau saya bilang usianya di bawah 19 tahun ya lebih aman, tadi biaya asuransinya kan kecil. Tapi kalau di atas itu kan mulai naik setiap usia itu mulai naik biaya asuransinya jadi besar, otomatis termakan
di biaya asuransinya, Oke. termakan di biaya UP-nya. Nah, ini Oke. jelas mungkin ya. Tetapi juga kalau bayar preminya hanya satu kali, ya maka nilai tunainya tidak akan bertahan lama-lama juga ya Pak Koncan ya. Paling hanya 2 bulan, 3 bulan, dan setelah itu habis ya. Itu Ya, karena jelas. apa? Karena ada biaya di dalam produk kita ya Pak ya. Biaya UP tadi kan, UP-nya itu kan Biaya harus ada asuransi biayanya ya. setiap bulan. Biaya asuransinya harus ada. Oke. Kita ini kan ditanggung, makanya UP semakin besar, biaya asuransi itu semakin besar. Yang orang komplain di medsos itu, pasti itu biaya asuransinya besar, UP-nya besar. Makanya uangnya habis katanya. Kalau enggak, gimana covernya kalau tiba-tiba meninggalnya banyak orang gitu misalnya. Dari mana perusahaan asuransi punya uangnya gitu. Nggak mungkin uangnya terus bertambah gitu, UP-nya besar gitu loh. Nah, ini resikonya. Kita aja bisa tahan sekian bulan, walaupun UP-nya memang kita kan nggak terlalu besar pun, artinya kalau UP-nya besar kan lebih cepat lagi, maksud saya gitu loh. Ya, barangkali untuk Pak Berkat ya, bagi rekannya yang bertanya tadi, disarankan untuk membayar premi rutin dulu agar saldo tunai investasinya juga bisa terakumulasi sehingga akan lebih bertahan lebih lama apabila tidak membayar premi kemudian dibanding hanya sekedar membayar premi 1 bulan saja di awal lalu stop bayar premi. Nah, ini tentu nilai tunainya masih sedikit begitu ya Pak Koncan ya. Iya, yang jelas ya kita harus bayar rutin dulu. Ya, baru setelah nilai tunainya terbentuk, ya itu baru lain cerita lagi. Oke. Saya coba cek lagi pertanyaan dari Zoom ya. Ini menarik Pak, dari Wesley Jericho Pan. Apakah nilai investasi kita setelah 5 tahun masa bayar premi, dan di saat kita sudah tidak bayar premi lagi, berarti setelah 5 tahun begitu, bisa menutupi untuk biaya-biaya berjalan yang ada, Pak Koncan? Ya, tadi kan sudah disinggung. Nah, sebenarnya ini salah satu kelebihan kita juga. Di 3i ini hanya bayarnya 5 tahun. Sedangkan asuransi yang lain kan bayarnya bisa 7 tahun, bisa 10 tahun gitu kan. Ya, kenapa kita 5 tahun sebenarnya tidak kalah? Karena kenapa? Biaya akuisisi kan kita kecil dibanding perusahaan yang lain gitu loh. Perusahaan yang lain salah satu yang mereka klaim boros, artinya nggak ada uang itu karena biaya akuisisinya sudah gede di awal. Nah, ini yang tadi, apakah bisa nutup atau tidaknya tergantung usia tadi Pak Fran. Usianya kelasnya yang 20 tahun ke bawah apa 20 tahun ke atas. Mulai joinnya 40 tahun ke atas apa di bawah 40 tahun. Jadi itu Bapak Ibu bisa liatin di tabel, Ibu bisa masukin, bisa tahu tuh usia berapa, biaya berapa, ya. Itu bisa ketahuan nih Bapak Ibu semua, ya leader semua. Jadi bisa belajar gitu loh. Bener nggak apa yang saya katakan, di bawah 20 tahun coba perhati. Ya. Nah itu, Pak Fran. Oke. Pak, ini memang banyak yang masih... Terus? Ya. Gimana Pak Koncan? Ya, terus? Ya. Banyak yang masih bingung, terutama dengan biaya ya. Ada lagi pertanyaan dari Pak Franky nih. Jika di tahun pertama alokasi investasinya hanya 40%, terus di tahun kedua nunggak, apa yang terjadi dengan saldonya? Habis enggak gitu. Nah, ini sebenarnya gimana cara kita mudahnya untuk melihat Pak Koncan, atau menghitung secara simpelnya saldo yang kita punya terkait dengan biaya setiap bulannya ini. Mungkin ada yang takut gitu ya, oh nanti takutnya kalau tahun kedua saya nunggak nih, nggak bayar nih, habis nggak nih gitu ya. Ini seperti gimana Pak Koncan? Ya, kalau bayar sudah 1 tahun, ya kita harus tahu tadi biaya pertanggungan usia kita itu berapa sebenarnya 1 tahunnya. Kalau takut
habis atau tidaknya setelah bayar 1 tahun, dilihat nilai tunainya berapa. Dari Kemudian, Mobis ya. ya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tahun berikutnya, kan ada tuh di Mobis. Bisa dilihat sebetulnya usianya berapa. Semua orang itu semuanya sama. Misalnya usianya semuanya 40 tahun, ya biaya 1 tahunnya berapa, usianya 41 tahun, biaya 1 tahunnya berapa. Jadi kan kita bisa mengira sebetulnya habis atau tidaknya biayanya untuk membayar UP-nya. Coba ini lagi, besok buka Mobisnya lagi, lihatin secara detail biaya asuransinya 1 tahun berapa dengan usia kita sehari ini. Buka Mobis ada tuh. Di ilustrasi ada, ilustrasi nilai tunainya ada kan Pak Fran? Ada Pak, 1 tahun. Memang kalau untuk usia 19 tahun ke bawah itu masih di kisaran 29.000 per tahun, Pak. Jadi sangat murah sih. Nah, itu kalau ya kan nggak habis-habis kalau 29.000, 10 tahun baru 10.000 kan? Ya, betul. Ya, semoga Pak Franky bisa langsung melihat ke ilustrasi juga ya. Nah, itu. Ya. Oke. Ini Ya, detailnya di sana ya. Mungkin Pak, apa bedanya biaya akuisisi dengan biaya asuransi, Pak? Nah, ini mungkin banyak yang masih bingung juga nih, Pak. ya, biaya asuransi dengan biaya akuisisi ya jelas beda. Sebenarnya kalau kita sebagai nasabah, sebagai agent, ya paling gampang sebenarnya biaya akuisisi itu ya biaya buat bonus kita sebenarnya. Ya, biaya bonus itu ya dari biaya akuisisi sebetulnya. Ya, makanya ada perusahaan asuransi yang gila-gilaan ngasih bonus. Ya, katanya di sana besar. Ya, biaya akuisisi mereka bisa 90%, 100%. Ya, dari itu sebetulnya dan biaya operasional perusahaan sebetulnya. Jadi biaya akuisisi itu untuk apa? Ya, untuk gampangnya ya saya to the point-nya untuk operasional perusahaan dan untuk ya kasih bonus para agent. Makanya kalau kita di sini, kita sudah jadi nasabah, kita jadi agent sebenarnya kembali lagi kepada kita dananya itu sebetulnya. Ya kalau Anda tidak jadi agent ya sebenarnya lebih rugi kan, hanya nasabah saja kan, otomatis mengeluarkan biaya. Tapi kalau kita sama-sama kita jalankan, kan kembali lagi biaya tersebut gitu loh. Ini sebenarnya kelebihan daripada konsep daripada 3i. Itu Pak Fran. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Setelah 5 tahun selesai membayar premi, apakah biaya asuransi dan biaya administrasinya tetap berjalan, Pak Koncan? Oh ya, tetap berjalan. Biaya asuransi itu ya selama kita ditanggung ya berjalan. Sama administrasi ada. Oke, baik. Tetapi memang cukup relatif kecil ya, Pak, biaya asuransinya di tempat kita, karena nilai Ya karena UP pertanggungannya juga tadi sebetulnya UP-nya ya. iya makanya kita harus paham di situ. Kalau misalnya di lapangan besok orang bilang wah unit link bisa habis dananya gitu kan. Tergantung UP-nya, kita harus kembalikan kepada UP-nya. Yang mereka komplain itu adalah UP mereka. Saya yakin sekali UP-nya besar kok. UP-nya besar, otomatis biaya mereka per bulannya itu besar. Ya saldonya habis lah. Pasti habis. Jadi kalau dia bilang sekian tahun, ujung-ujungnya ibaratnya mereka investasinya jadi berkurang sekian persen, ya mereka ditanggung kesehatannya lah, ditanggung UP-nya sampai miliaran lah, ya habislah dananya di sana sebetulnya. Mereka kan nggak paham sesungguhnya. Mereka taunya untung aja kan. Nah itu Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai masyarakat kita jadi bingung gitu loh. Ya, mau UP-nya besar atau apa kan? Kita masih aman lah sebetulnya. Karena UP kita kan kecil. Ya sesuai dengan premi kita juga sih. Premi 3,5 700 itu termasuk premi golongan kecil sebetulnya Bapak Ibu semua. Ya. Ya, Oke, lanjut baik. Pak Bran. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan tadi menunjukkan teman-teman masih harus ikut training produk kami siang ya Pak Koncan ya. Sepertinya nih. Memang itulah, kita aja sudah jadi agent banyak yang mungkin kurang paham gitu lah, apalagi kalau hanya sekedar nasabah gitu kan, lebih nggak paham lagi saya bilang. Banyak orang yang tidak pahamnya sebetulnya yang di medsos itu menurut saya. Banyak nggak pahamnya. Kalau dia paham seperti kita,
Ya seperti saya sebelum di 3i juga saya udah pernah join jadi nasabah gitu. Saya nggak heran lagi kalau seandainya saya bilang masalah untung atau ruginya itu, saya merasa ya saya tetap aja ya saya nggak merasa rugi aja seperti itu. Kemarin kan saya ada contoh tuh si A sama si B ya, mungkin saya ini lagi yang kemarin nggak nyimak. Si A sama si B ini bekerja di sebuah perusahaan. Ya kalau dia bilang masuk di kita rugi gitu kan, khususnya di 3i ya, si A dan si B ini bekerja di sebuah perusahaan, kemudian si B ini, ya si A join di 3i, dia melakukan premi 3,5 lah, si B ya dia nggak mau ikut, dia bilang ya unit link rugi gitu kan, ya boleh dikatakan A dan B ini anggap aja, mohon maaf, gajinya UMR deh, hari ini ya 45 juta lah. Nah, untuk penghasilan 45 juta kan susah nabung, susah investasi. Tapi si A dengan keras hati, si A selalu ikutin, ya udahlah, mungkin dia sudah pelajari 3i, dia ikut. Akhirnya dia sekian tahun dia ikut 3i, punya investasi. Ya, setelah 5 tahun apa yang terjadi? Setelah 5 tahun apa yang terjadi dengan A dan B? Kira-kira rugi siapa? Ruginya siapa? A dan B? Pertanyaan saya gampang, pasti si B nggak punya investasi, tapi si A masih punya investasi, walaupun investasinya itu tidak, boleh kita kan tidak break even lah, atau misalnya nilai tunainya kurang deh. Nah, pada saat pandemi kan minimal dia bisa kalau seandainya butuh uang, ya kepepet, ya ingin berobat atau apa, mungkin biaya kuliah, biaya sekolah anaknya, dia bisa ambil gitu loh, dari uang yang sudah 5 tahun dia bayar 3,5, walaupun mungkin dananya bisa dapatnya 50%, 60% atau 70% ya tergantung tahun berapa dia joinnya gitu loh. Itu sebenarnya makna daripada bisnis ini, makna investasi itu di situ Pak Fran. Otomatis kan selama si A itu bayar 3,5, kalau terjadi apa-apa kan dia di cover gitu loh. Beda dengan si B kan. Si B otomatis mungkin dia paling-paling bisanya setiap bulan jalan ke mall, ya kan, ngabisin dana. Tapi setelah 5 tahun, ya pasti A lebih untung. Ya, karena untuk nabung investasi itu tuh nggak gampang. Ya, ini sebenarnya bedanya. Jangan bilang rugi gitu loh. Tidak ada yang rugi. Nah, saya pernah merasakan seperti, ya saya ngambil, kalau saya pasti saya jadi si A. Karena saya pernah rasakan gitu loh. Saya nggak mungkin, saya nggak mau jadi si B gitu loh. Kalau penghasilan pas-pasan. Kalau penghasilan kita semakin, mohon maaf, semakin pas-pasan, kita butuh yang namanya proteksi asuransi. Mohon maaf nih, kalau kita punya uang yang banyak, ya mungkin mohon maaf, kita nggak terlalu butuh juga asuransi. Karena kenapa? Bedanya apa? Ya saya punya uang banyak, saya bisa bayar gitu loh. Rumah sakit mana yang yang tidak bisa saya bayar istilahnya, kalau orang punya banyak uang, betul nggak? Tapi kalau kita punya uangnya pas-pasan, kadang-kadang operasi sekian ratus juta aja kita sudah, wah dari mana nih uangnya gitu loh. Nah, ini sebenarnya bedanya, kita harus tahu. Ya, kalau kita punya uang yang banyak, ya kita nggak usah join, kita buat apa investasi yang kecil-kecil gitu loh. Kita investasinya yang besar-besar gitu loh. Nah, ini sebenarnya perbedaannya. Semakin kita pas-pasan, semakin kita nggak punya uang, sebenarnya asuransi ini yang sebenarnya yang membantu kita. Karena konsep asuransi itu dari awal kan konsepnya, orang itu seperti arisan gitu loh. Jadi siapa yang nanggung duluan gitu, siapa yang dapat dana ini duluan. Sebenarnya konsep awal asuransi itu kan seperti itu Pak Fran. Jadi banyak orang ya nggak paham gitu konsepnya dulu. Nah, ini sebenarnya makna daripada asuransi Bapak Ibu semua ya. Silakan Pak Fran. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih Pak Koncan mengenai dan ini memang penting ya supaya teman-teman juga nggak ragu. Kita bayar preminya hanya 5 tahun, sedangkan biaya asuransinya memang mengikuti sampai akhir kontrak polis, yaitu sampai usia 74 tahun. Nah, karena bayarnya hanya 5 tahun, sedangkan biayanya berlanjut, apakah nilai investasinya itu bisa berkembang, bertumbuh begitu Pak Kwancan? Mengingat biayanya jalan terus nih, sedangkan preminya sudah stop bayar nih. Gimana Pak Kwancan? Ya tadi kalau misalnya dia udah stop bayar, investasi berkembang atau tidak ya tergantung keadaan kita hari ini sebetulnya. Harga emas kemarin sebelum ini
satu ininya kan 100 gram bisa 100 juta, ya 1 juta lah ya per gram. Nah, sekarang turun jadi 800.000 gitu loh kan, ya per gram. Nah, kemarin sempat nembusin angka 1 jutaan kan. Nah, ini bedanya sebenarnya liatin keadaan juga, keadaan ekonomi kita, masalah berkembang atau tidaknya. Tapi walaupun tidak berkembangnya, minimal saya bilang kita itu sebenarnya punya proteksinya, asuransinya, betul nggak? Jangan hanya untuk mikirin untungnya saja gitu loh. Apalagi kita di 3i, kalau Bapak Ibu bisa jalankan, kan sekalian anggap aja yang saya bilang itu bayar biaya, bayar kiosnya gitu kan setiap bulan. Oh, saya bayar 3,5 gitu, anggap aja sewa kios gitu kan. Ya, setiap bulan bayar 3,5 atau 700, kiosnya bisa buka gitu kan. Ya, bisnisnya kita bisa jalan gitu loh. Nah, ini sebenarnya manfaatnya di 3i itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu mitra yang hari ini baru bergabung gitu loh, ingin jalankan ya bagus sekali gitu loh. Jadi ada manfaatnya seperti itu, di 3i bisa jalankan sekaligus kan. Nah itu Pak Pran. Oke, baik. Semoga tadi Pak Henry Napitupulu yang bertanya ya sudah bisa terpuaskan. Dan memang kalau dihitung-hitung, karena produk kita ini produk asuransi yang biaya asuransinya relatif kecil, sehingga beban biayanya juga minim, maka potensi pertumbuhan investasinya ke depan juga jadinya jauh lebih besar ketimbang kalau biaya asuransinya besar karena manfaat UP-nya juga besar ya Pak Poncen ya? Iya, betul. Oke. Saya rasa pertanyaan-pertanyaannya cukup sampai di sini, mengingat kita juga sudah 1 jam, Pak Poncen. Mungkin ada... Sudah 1 jam? Iya, sudah 1 jam. Ya, mungkin ada closing statement sebelum diakhiri, Pak Poncen. Ya, kalau kita simpulkan ya tadi, saya ingin simpulkan bahwa kelebihan daripada 3i itu yang pertama, produk 3i ya sebagai ini, pertama dari segi biaya akuisisinya, kita tahun pertama, seperti Bapak Ibu sudah tahu semua, yang belum tahu pelajari lagi, buka Mobis, di Mobis ada menu pembinaan, di situ ada biaya akuisisi, kita hanya tahun pertama itu biaya akuisisi kita 60%, sedangkan di perusahaan yang lain kadang-kadang bisa habis, ya itu bedanya sekali gitu. Jadi kita itu masih ada sisa lah, ya, sisa itu 40% kan jadi nilai tunainya tadi, nilai tunai sehingga polisnya lebih aman, sehingga walaupun bulan kedua, kadang-kadang bulan ketiga kita nggak bayar, kita masih ditanggung gitu loh. Karena tadi biaya akuisisi kecil tadi, ini sebenarnya bedanya dengan ya kadang-kadang bisa lapse, hilang gitu loh. Karena biayanya di bulan kedua, karena dari awal sudah 100% biaya akuisisinya, sehingga nggak ada dana lagi gitu loh. Ini bedanya dengan perusahaan asuransi yang lain. Jadi betul-betul ada perbedaan. Kemudian kita cuma bayarnya 5 tahun, perusahaan yang lain mungkin lebih 7 tahun 8. Perbedaan-perbedaan yang utama, perbedaan yang utama di produk kita, ya. Nah itu untuk dari segi produk ya Bapak Ibu semua. Kemudian sebagai tambahan ya kalau ada, saya himbau kepada Bapak Ibu semua, mungkin hari ini di medsos atau apa, mungkin kalau ada isu ya, perusahaan kita, mungkin ada leadernya katanya nyebrang di tempat yang lain, itu adalah ya memang keadaan hari ini tidak semua orang bisa bertahan, itu yang jelas. Tidak semua orang ya artinya mau fokus seperti tujuan awal kita ya. Mungkin hari ini kita sebagai leader kita harus menjadi contoh. Kadang-kadang ya mereka hanya berpikir singkat saja, yang berpikir hari ini yang penting saya dapetin uang gitu loh, walaupun saya nggak jelas ya, sehingga di sini itu ya manusiawi aja kalau saya bilang ya. Jadi jangan Bapak Ibu semua, perusahaan kita aman-aman saja, nggak tergantung, mohon maaf, mungkin leadernya keluar atau apa, ada goncangan atau apa, tidak ada sama sekali Bapak Ibu semua, jadi aman ya. Jadi
jangan percaya dengan isu-isu atau apapun di luar sana untuk terhadap perusahaan kita. Perusahaan kita pasti aman. Sampai hari ini saya pikir bulan kemarin, sebagai informasi saja, omset nasional kita itu nembusin angka 96 miliar. Masih omset kita di atas hampir 100 M lah omset kita ya. Satu bulannya masih kok ya. Jadi tenang. Jadi masih dana per bulannya masih ada hampir 100 miliar. Jadi jangan dengar omset ya nggak apa-apa ya kan, itu hanya isu-isu orang-orang negatif di luar sana. Percayalah, yakinlah bahwa bisnis kita, karena bisnis kita ini real bisnis, saya katakan. Kenapa real bisnis? Bisnisnya aman. Ya, kita nyenyak tidur, yang mengajak teman, mengajak saudara, kita nggak tahu bisnis di luar sana, apalagi tanpa ada izin OJK, investasinya model apa di sana kan sekarang ini banyak. Yaitu ya yang termasuk binary money game atau apa, saya nggak. Ada perusahaan-perusahaan yang demikian, yang seperti contoh banyak sekali yang gampang untuk untuk tutup, sehingga banyak orang merasa yang sudah tertipu loh gitu loh. Jadi hati-hati Bapak Ibu semua, seperti ini banyak orang, banyak akalnya, kurang lebih seperti itulah kasarnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, ya kita tetap yakin dan percaya habis pandemi kita bisa eksis kembali. Yakinlah dan percayalah, bisnis yang real, bisnis yang nyata, ya kita akan tetap berjalan, tetap jaya ya untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Ya tetap semangat, dan akhir kata ya yang bagi yang muslim bisa mengikuti mungkin besok mulai ibadah ya, ibadah puasa. Selamat berpuasa ya. Semoga kita lebih sehat ya, bisnis kita kedepannya lebih bagus setelah pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan, percaya dan yakinlah bahwa kita bisa eksis kembali habis pandemi ini. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua. Ya, selamat malam.